Oke, satu, dua, tak mulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 25 akan mempresentasikan mengenai topik integrasi data konteks sesi untuk mengatasi masalah code start dalam sistem rekomendasi e-commerce. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan, izinkanlah kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Jal Bumi dengan NIM 187251111. Saya Muhammad Safar Mana Pramudia, NIM 187251112. Nah, Oke, latar belakang. Nah, pada dasarnya masalah utama dalam jurnal ini adalah kelebihan informasi. Coba bayangkan saat kita membuka platform digital seperti e-commerce, ada jutaan produk di sana. Nah, karena terlalu banyak pilihan, itu kita jadi bingung dan kesulitan menemukan barang yang benar-benar kita butuhkan atau kita sukai. Nah, dalam logikanya, semakin banyak barang di platform tersebut, semakin lelah juga usaha kita untuk mencarinya. Nah, untuk mengatasi masalah uh, terlalu banyak informasi ini dibuatlah sistem rekomendasi atau RS. Tujuan RS ini sederhana sebenarnya, yaitu membantu menyaring semua pilihan itu dan mengambil konten atau produk tersebut yang paling cocok dan paling relevan untuk untuk seorang pelanggan gitu. Nah, sistem ini bekerja dengan cara mempelajari apa yang pelanggan tersebut sukai menggunakan berbagai algoritma dan teknologi canggih termasuk machine learning. Lalu masuk ke permasalahan utamanya. Nah, ini ada beberapa permasalahan utama ya. Yang pertama adalah masalah code start. Ini adalah bayangkan Anda seorang pengunjung, ya pengunjung baru di sebuah toko online. Nah, karena Anda uh, pelanggan yang baru yang tidak tahu toko tersebut, toko itu tidak tahu apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda suka, pernah beli apa dan lain-lain. Akibatnya sistem dalam toko itu uh, bingung untuk merekomendasikan produk apa yang yang Anda butuhkan dan sukai. Lalu yang kedua, ketergantungan pada data historis. Nah, ini adalah penyebab dari masalah cold start. Sistem rekomendasi yang ada saat ini itu sangat bergantung pada data masa lalu atau data historis. Nah, jika tidak ada riwayat belanja, sistemnya tidak bisa bekerja. Lalu yang ketiga, tantangan spesifik pada rekomendasi berbasis sesi atau SBRS. Nah, ada sistem yang lebih modern atau SBRS ini yang mencoba menebak apa yang Anda inginkan berdasarkan apa yang Anda klik saat ini juga. Tapi sistem ini masih kesulitan jika Anda adalah pengguna anonim yang benar-benar baru. Yang keempat, solusi standar yang tidak efektif. Nah, karena uh, sistem tidak tahu tidak punya data historis, solusi standar yang dipakai toko online biasanya hanya dua, yaitu merekomendasikan produk secara acak atau menampilkan produk yang paling populer yang banyak dibeli oleh orang. Nah, masalahnya solusi ini efektif karena tidak terasa personal sama sekali untuk seorang pelanggan. Nah, lalu kita masuk ke SIS SESIM Framework. Nah, secara sederhana, cold start adalah masalah bagaimana kita merekomendasikan barang ke pengguna baru yang baru aja masuk ke aplikasi atau website. Nah, padahal kita tidak tahu apa yang pelanggan itu inginkan atau sukai. Yang pertama adalah e-commerce bisnis. Bayangkan sebuah toko online, misalkan Shopee, itu setiap kali ada yang berkunjung, Shopee itu mencatatkan semua aktivitasnya. Catatan ini diolah menjadi data yang lebih rapi. Yang pertama adalah
atribut sesi. Dalam atribut sesi ini fungsinya eh, mengumpulkan informasi tentang apa tentang kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung tersebut. Misalkan jam berapa dia berkunjung, pakai perangkat apa, misalkan HP, laptop, apa tablet, lalu berapa lama seorang pelanggan itu melihat sebuah produk. Lalu ada barang yang dilihat adalah daftar barang apa yang dia klik atau beli. Lalu yang ketiga, item atribut, yaitu info tentang barang tersebut, misalkan kategori, harga, merek, terus rating, dan lain-lain. Lalu ada model building. Nah, disinilah otak sistem rekomendasi ini dilatih untuk menggunakan data lama. Ada dua, ada dua tipe. Yang pertama, Session item, session item interaction dan construction of recommendation model, yang dimana sistem ini dilatih untuk mencari pola barang. Nah, ia belajar dari interaksi sesi barang. Contohnya belajar bahwa orang membeli kopi itu seringkali juga membeli gula dan membeli mesin penggiling biji kopi. Lalu yang kedua ada uh, construction of similarity model, yaitu sistem ini dilatih untuk mencari pola sesi atau kunjungan yang dilakukan oleh seorang pengunjung. Nah, sistem ini belajar dari atribut sesi. Contohnya belajar bahwa seorang pelanggan itu berkunjung berkunjung di aplikasinya pada pukul 8 pagi dari Senin. Lalu itu mirip dengan eh, kunjungan di pukul 9 pagi di hari Selasa. Lalu ada cold start. Nah, disinilah masalahnya muncul. Seorang pelanggan baru yang pastinya itu anonim dan tidak punya dan sistem itu tidak punya data historisnya, ya, sistem ini kunjungan itu disebut sesi cold start. Nah, sistem ini hanya tahu apa yang dia lakukan saat itu juga. Misalkan dia baru aja mengklik sepatu lari dan kaos olahraga. Nah, maka sistem itu me- menyimpulkan bahwa pelanggan itu ingin mencari barang-barang yang berkaitan dengan olahraga. Lalu ada solution. Nah, karena sistem tidak tahu siapa pengguna ini, ia tidak bisa menggunakan model rekomendasi secara langsung. Nah, sebagai gantinya ada beberapa solusi. Yang pertama, similar similar session, yaitu sistem mengambil misalkan suatu kunjungan se- seorang pengunjung pada malam hari melihat sepatu dan memasukkannya ke model kemiripan yang ada di construction of similarity model. Lalu yang kedua ada interact item. Nah, model kemiripan ini akan mencari di data historis dan berkata, eh, hey, sesi ini baru aja mirip dengan 10.000 sesi pengguna lainnya di masa lalu, yang dimana itu similar section. Lalu ada eh ya barangnya itu dikumpulkan, lalu sistem berkata 10.000 sesi kemarin itu dulunya dibeli apa aja. Semua barang yang pernah mereka lihat atau beli dikumpulkan jadi satu keranjang besar atau recommendation pool. Lalu ada majority voting. Nah, sistem rekomendasi ini barang apa yang sering muncul di keranjang tersebut. Misalkan dari 10.000 sesi yang mirip, 7.000 diantaranya juga melihat kaos kaki olahraga dan 4.000, 3.000 sisanya melihat botol minum. Lalu yang terakhir final recommendation list. Nah, barang yang sudah di voting, eh, barang dengan voting itu akan diurutkan dan ditampilkan kepada si pengguna
di si pengguna baru sebagai rekomendasi. Lalu Harus. next, ah, kita masuk ke eksperimen. Yang pertama, eh, diagram ini menjelaskan cara kerja sebuah sistem rekomendasi bernama sistem mengatasi masalah cold start yang dimana masalah ini mencari tahu bagaimana memberi rekomendasi barang ke seorang pengguna baru yang 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 dimana kita tidak punya data historisnya. Nah, catatan pentingnya adalah sistem ini kemungkinan besar adalah oh sorry. Em, ini alur kerjanya. Yang pertama, hmm, pengguna baru pengguna baru mengunjungi set aplikasi. Pengguna baru ini mau sebuah sesi kunjungan yang disebut session. Lalu sistem akan mencari dan membandingkannya dengan membandingkan sesi yang baru saja pelanggan itu lakukan dengan semua sesi lama yang pernah ada atau data historis yaitu S1, S2 hingga SN untuk menemukan sesi-sesi yang paling mirip. Nah, dari eh, nanti hasilnya disebut dengan top N similarity section, similar section atau NS di sini. Lalu eh, sistem itu akan melihat dari semua sesi kembaran yang ada. Nah, barang apa aja yang tersedia yaitu eh, I1 hingga IN pernah mereka lihat atau dibeli. Nah, semua barang ini dikumpulkan ke satu wadah besar yaitu item pools. Nah, sistem akan melakukan voting dengan dengan data yang ada di item pools. Barang yang barang dengan voting tertinggi akan dipilih menjadi highly top K highly apart items. Akhirnya ditampilkan ke mesin pengguna baru sebagai recommendation atau R. Nah, sederhananya sistem ini bekerja dengan cara mencari kembaran dari pengunjung baru, melihat barang apa yang eh, disukai pelanggan ada di yang telah berkunjung, lalu merekomendasikan barang tersebut yang paling populer dengan cara voting, lalu direkomendasikan kepada pengguna baru. Lalu kita masuk ke grafik batang ini. Nah, di sumbu Y itu count atau jumlah. Ini seberapa banyak sesi atau aktivitas yang dilakukan seorang pengunjung. Uh, ting- Semakin ramai, ya semakin ramai. Lalu sumbu X yaitu uh, halt atau hour of day atau jam dalam sehari. Nah, ini adalah waktu dari pukul 00.00 hingga 24.00 yaitu satu hari penuh. Lalu eh, baris atas itu ada FF sama dengan PC yaitu data pengguna yang memakai PC atau desktop. Lalu yang uh, baris yang bawah ada F sama dengan mobile. Itu data untuk pengunjung yang memakai mobile atau handphone. Lalu kok ada kolom yaitu DAW 1, DAW 2 hingga DAW 7 itu merupakan singkatan dari off week yaitu kalau DAW 1 yaitu Senin, DAW 2 adalah Selasa hingga DAW 7 adalah Minggu. Nah, yang kita bisa simpulkan dari data ini adalah yang pertama pola penggunaan PC yang ada di baris atas. Yang pertama aktivitas ramai itu terjadi di jam kerja sekitar jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Lalu ada sedikit kenaikan lagi di malam hari dan terdapat aktivitas yang sepi itu ada di uh, pukul 00 hingga 00.00 hingga 05.00. Lalu ada pola pengguna.
pengguna mobile, yaitu di baris bawah. Nah, ini polanya berbeda dengan yang desktop, yaitu aktivitas tinggi itu malah terjadi di pagi hari, yaitu di sekitar 6 hingga 9 pagi saat orang bangun tidur. Jadi seorang pelanggan yang baru baru saja bangun dari tidurnya itu langsung mengecek handphonenya dan mengecek handphone menyalakan handphonenya dan mengunjungi sebuah aplikasi misalkan Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Aktivitas uh, uh, yang aktivitas puncaknya itu sekitar uh, pukul 19.00 hingga 22.00 saat orang bersantai atau sebelum tidur. Jadi di mobile itu aktivitas ramainya itu berada di pagi hari yaitu di sekitar jam 6 hingga jam 9 dan saat malam hari jam 7 malam hingga 10 malam. Nah, data pola ini yang digunakan sistem untuk menentukan kemiripan sebuah sesi. Next. Nah, lalu ini ada datanya. Ini adalah flowchart yang menjelaskan bagaimana sebuah model machine learning diuji dan dievaluasi untuk memastikan kinerjanya tetap bagus. Lalu yang pertama adalah dataset. Semuanya dimulai dari dataset atau kumpulan data yang merupakan kumpulan isi semua catatan riwayat sesi kunjungan seorang pengguna. Lalu ada 10 cross validation. Sebentar. 10 cross validation teknik pengujian untuk mengukur seberapa bagus kinerja sebuah model machine learning yang adil dan terpercaya. Nah, bayangkan Anda memiliki satu set soal ujian, alih-alih mengerjakan semua soal sendiri, Anda melakukan beberapa langkah. Yang pertama, em, Anda membagi soal ujian secara acak menjadi 10 lapis yang sama besar. Lalu Anda mengulangi belajar dan ujian sebanyak putaran pertama dalam belajar Anda belajar menggunakan soal dari tumpukan 1 hingga 9. Lalu dalam ujian Anda menguji kemampuan Anda menggunakan soal tumpukan 10. Lalu di putaran kedua, Anda belajar menggunakan soal dari tumpukan 1 hingga 8 ditambah tumpukan 10. Lalu dalam ujian Anda menguji kemampuan menggunakan soal di tumpukan 9. Begitu terus hingga putaran ke-10. Nah, setelah tersebut Anda memiliki 10 skor yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan skor skor akhirnya cukup merata-ratakan atau eh, membuat eh, rat- nilai rata-rata dari skor tersebut. Oke. Lalu ada training, training dataset. Nah, dalam setiap putaran dari 10 putaran tersebut, sistem mengambil 9 bagian data untuk jadikan training dataset. Nah, data ini dipakai untuk mengajari atau membangun sistem tersebut yang digunakan untuk model belajar menemukan pola interaksi seorang pengunjung. Lalu ada testing data. Nah, setelah model tersebut dilatih, nah kinerjanya itu harus diuji. Nah, sistem mengambil satu bagian data yang tersisa, pakai untuk latihan dan menjadikannya menjadi sebuah data ujian. Nah, dari data ujian ini, sistem mengambil kasus-kasus spesifik, yaitu call start session, sebagai soal ujian. Lalu ada proses menjawab soal atau alur model. Nah, ini adalah alur kerja model sistem yang ada yang telah saya sampaikan di sebelumnya. Yang pertama adalah top K similarity session, yaitu model ini mencari sesi-sesi di data latihan yang paling mirip dengan soal yang telah di training. Lalu
candidate list, yaitu model mengumpulkan semua barang dari sesi-sesi yang telah mirip sebelumnya. Lalu ada majority voting, dari model yang dari data tersebut, model menghitung barang mana yang paling populer dari uh, session, yaitu sistem akan merekomendasikan barang yang barang dengan voting tertinggi, ya. Lalu ada evaluation, yaitu kita tahu jawaban dari model itu benar atau tidak. Yang pertama, kuncinya adalah melihat ke data cold start session tadi untuk mengetahui barang apa aja yang sebenarnya telah dilihat atau telah dibeli oleh seorang pengguna. Lalu um, ada evaluation, ya. Lalu ada evaluation uh, NDCG atau MAP. Disinilah proses penilaian sistem membandingkan antara jawaban model dengan kunci jawaban. Nah, hasil dari perbandingan tersebut dihitung menggunakan metrik atau skor standar yang disebut NDCG atau MAP untuk NDGG dan MAP untuk melihat seberapa akurat tebakan yang telah dilakukan oleh sistem tersebut. Next. Masa Pak. Bukannya kalau yang hasil. Berikutnya adalah hasil eksperimen dari ini. Ya, ini experiment result recommendation from the random popular item and assessment framework using NDVC. Kita melihat assessment dari random yang pertama itu NDSG at 5 and NDSG at 10. Terdapat perbedaan dari hasilnya, yakni di NDSG at 10 memiliki peningkatan di sesim dan di random RS, akan tetapi pada popular RS-nya tetap tetap sama, yaitu di 0,025. Sedangkan di NGGG at 20 eh, terdapat peningkatan signifikan di sesimnya, ini 0,075, dan di random RS-nya sama saja, di popular RS-nya di 0,025 seperti berikut. Eh, Kesamaan ada di popular RS-nya karena sumbernya tetap sama. Bisa dilihat dataset dari satu 2 3-nya. Nah, dari tiga dataset tersebut, ini adalah skincare, furniture, dan fashion dari perusahaan di United Kingdom dengan metodologi time gross validation dengan simulasi Kostrat. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Salva bahwasannya eh, menggunakan validasi 10 kali di end cross validation dengan Kostrat station. Setelah 10 kali di repeat, lalu muncul di evaluation dan growth item initiation. Lalu berikutnya eh, baseline comparison, random recommendation, dan popular item recommendation. Setelah dilakukan testing dan lain sebagainya, waktu di bagian akhir itu sendiri ada recommendation item for a call start session sebagai hasil daripada cross validation tersebut. Lalu metrik evaluasinya, di sini kita menggunakan NDCG, yaitu Normalized Discount Cumulative Gain, yaitu kualitas ranking. Bisa dilihat di sini NDIC. Lalu ada MAP, Mean Average Precision, relevansi dan posisi item terhadap hal tersebut. Ini bisa dilihat peningkatannya, yakni di best performance-nya adalah fashion, yang dimana fashion di sini adalah eh, map 20, dataset ketiga, map session. Lalu map paling improvement-nya di map at 20. Sini terlihat peningkatan yang sangat signifikan di ini bagian paling kanan di dataset ketiga. Ya,
Sebagai kesimpulan, metode sesi berhasil mengatasi cold start problem dengan memanfaatkan atribut sesi dengan kontribusi solusi praktis dan tidak butuh data eksternal atau input user tambahan. Ya, dengan hanya bermodalkan training dataset dari cold start session, hasil yang didapatkan adalah kita mendapatkan rekomendasi dan apa saja yang sekiranya cocok untuk pelanggan baru tersebut tanpa memerlukan input tambahan dari user. Lalu zero interaction, di mana tidak perlu personal riwayat sama sekali. Yang ketiga, comprehensive approach. Pertimbangan semua item di sesi serupa bukan hanya item terakhir, sehingga semua data itu valid dan divalidasi secara berulang. Sehingga rekomendasi yang datang itu bukan hanya dari satu user, akan tetapi dari banyak dataset yang telah diuji. Seperti itu. Aplikasi di e-commerce meningkatkan conversion rate user baru dan mengurangi bounce rate. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 25. Saya Muhammad Bintang Jaljun Rumi. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum Saya warahmatullahi Muhammad Safarman wabarakatuh. Pramudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.